setelah beberapa pekan saya tidak pernah buat video, pada hari ini akhirnya saya kangen juga nih mau buat video, mau sharing-sharing sama kalian beberapa hal yang akhir-akhir ini baru saya lalui. Jadi sedikit kabar bahagia dari saya bahwa beberapa hari yang lalu saya mendapatkan satu sertifikasi baru ya, yang akan menambah gelar pada nama saya, alhamdulillahirabbil alamin, yaitu sertifikasi tentang human resource. Tepatnya adalah HS. Jadi di belakang nama saya mungkin akan ada Gusti Dian Prayogi, Sibas Lira, Sisa, belakangnya lagi ditambahin HS. Nah, untuk itu kita akan sedikit membahas hari ini. Saya akan men-sharingkan tentang apa itu sertifikasi HS atau sertifikasi HR atau Human Resource. Bahwa sertifikasi terkait dengan Human Resource itu tidak hanya HS yang saya dapatkan, tapi ada beberapa sertifikasi lain. Apa itu? Makanya simak terus video saya. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum like dan subscribe, kalian bisa segera like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga komen kira-kira bahan apa yang ingin, materi apa yang ingin saya bahas pada video-video saya. Baik guys, seperti tadi yang saya bilang, saya akan sharing tentang apa sih itu sertifikasi HR atau Human Resource. Yuk kita sedikit membahas mengenai sertifikasi HR. Jadi sertifikasi HR itu merupakan suatu sertifikat yang diperoleh oleh orang atau seseorang melalui suatu pembelajaran, bisa pelatihan maupun pengalaman di bidang Human Resource. Dan biasanya diberikan oleh suatu organisasi, instansi, atau entitas, atau asosiasi profesi yang mengetahui dengan pasti suatu kompetensi profesi dalam bidang sumber daya manusia. Nah, di Indonesia sendiri ada loh sebenarnya badan yang mengawasi konsistensi dan juga kredibilitas dari lembaga sertifikasi profesi. Jadi yang memberikan kita sertifikasi itu namanya adalah lembaga sertifikasi profesi. Nah, LPS atau lembaga sertifikasi profesi ini itu akan memberikan sertifikat atas suatu profesi kompetensi tertentu, dan badan tersebut akan memberikan, ada suatu badan yang akan memberikan lisens kepada lembaga sertifikasi profesi yang dianggap kredibel untuk memberikan sertifikasi atas suatu profesi atau atas suatu kompetensi tertentu. Nah, namanya badan itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau di Indonesia lebih disingkat dengan BNSP. Nah, jadi untuk sertifikasi Human Resource ini diberikan oleh suatu lembaga sertifikasi profesi yang sudah diberikan lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dimana dalam hal ini kalau misalnya saya kemarin ya sertifikasi HS itu saya diberikan oleh suatu lembaga sertifikasi profesi yang sudah ditunjuk, dan itu kebetulan PT-nya namanya PT CSI. Nah, gitu. Nanti sertifikasinya seperti apa nanti akan saya tayangkan pada video saya. Nah, kenapa sih harus disertifikasi? Sebenarnya sertifikasi ini merupakan pemberlakuan dari pasar bebas ASEAN yang sudah ditetapkan. Dan konsekuensinya adalah SDM dari negara-negara ASEAN itu bebas meniti karir di antara negara-negara yang sudah menandatangani perjanjian AFTA ya. Dan dengan pemberian sertifikasi bagi seorang HRD Indonesia itu menjadi suatu hal yang sangat penting, karena kenapa? Dapat digunakan sebagai bukti kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Jadi guys, yang namanya SKKNI itu atau standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu banyak banget. Untuk sertifikasi yang saya dapat ini, saya hanya disertifikasi untuk beberapa poin pada SKKNI saja. Nah, sebenarnya bisa juga sih kalau misalnya kalian sudah merasa kompeten untuk seluruh bab yang ada di SKKNI, ya kalian silakan melakukan sertifikasi juga yang sama dengan menambah kompetensi kalian, dan nama sertifikasinya akhirnya jadinya berbeda, bukan cuma HS. Kebetulan yang saya dapatkan kemarin adalah HS atau
CHCM untuk staff. Jadi untuk CHCM sendiri itu di atasnya ada CHCM staff, manager, dan sampai ke top manajemen. Nah, video ini sebenarnya saya buat untuk memotivasi teman-teman atau mahasiswa atau enggak teman-teman yang lain di luar sana yang sudah bekerja agar memiliki sertifikasi terkait human research, karena banyak banget manfaatnya ya sertifikasi ini. Yang pertama, bagi calon tenaga kerja itu bisa membantu tenaga kerja meyakinkan kepada organisasi atau instansi atau klien bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau dalam menghasilkan suatu jasa yang dia miliki, maksudnya yang ada pada dirinya. Yang kedua, bisa membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan kepercayaan diri tenaga kerja. Jadi dengan adanya sertifikasi yang kita miliki, kita akan semakin pede gitu kan dalam melakukan aktivitas kerja kita. Lalu yang ketiga, bisa membantu tenaga kerja dalam merencanakan karir. Jadi kadang-kadang untuk kita naik level atau naik karir itu memang dibutuhkan sertifikasi guna menjamin kompetensi yang dimiliki oleh suatu pekerja gitu ya, seorang pekerja. Lalu bisa membantu tenaga kerja dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri. Terus dapat juga membantu tenaga kerja dalam memenuhi persyaratan regulasi. Yang terakhir juga membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara. Tadi sudah saya katakan bahwa di era AFTA itu kita ada perjanjian dengan negara-negara ASEAN untuk saling bertukar tenaga kerja. Nah, agar kita bisa bekerja ke negara lain atau bahkan di negara kita sendiri gitu kan, itu harus dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang tadi saya katakan. Lalu bagi institusi atau entitas pendidikan, sertifikasi human research ini juga berguna. Yang pertama, membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi organisasi pelayanan publik. Lalu yang kedua, membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat. Yang ketiga, juga dapat membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi. Jadi sebagai seorang pendidik, saya merasa pendidik dan praktisi, saya merasa sertifikasi ini dapat menjamin kompetensi saya ketika saya menyalurkan ilmu saya, meskipun sebenarnya saya bukan dari bidang ilmu manajemen, melainkan dari bidang ilmu akuntansi, tapi saya akan menyalurkan gitu loh. Oh, kira-kira seorang auditor internal itu juga butuh loh sertifikasi ini, karena seorang auditor internal itu kan kompleks gitu. Salah satunya adalah harus mengaudit sumber daya manusia. Baik, terus yang terakhir juga dapat membantu lembaga diklat dalam sistem asesmen baik secara formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat. Jadi apa yang kita dapat, apa yang kita sharekan dengan orang itu dapat sesuai dengan kompetensi kita, dan kita juga tidak diragukan lagi gitu loh sebagai pengajar bahwa kita memiliki kompetensi yang kita ajarkan. Nah, tadi sudah saya katakan ya bahwa sertifikasi terkait human research itu banyak banget gitu kan. Nah, yang paling besar yang harus diketahui itu ada 3. Yang pertama, Certified Professional in Human Research Management atau CPHRM. Lalu yang kedua, Human Research Business Professional atau HRBF. Dan yang ketiga, Human Research Management Professional atau HRMP. Nah, terkait dengan apa saja sertifikasi-sertifikasi tadi, kompetensinya yang saya sebutkan, itu akan saya bahas pada video-video saya selanjutnya. Makanya kalian ikuti terus video saya. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan juga jangan lupa komen. Oke, begini saja video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan dapat memotivasi teman-teman untuk mendapatkan atau meraih cita-citanya, dan juga melakukan pelatihan terkait dengan
kompetensi yang ingin dicapai atau diraih, dan juga jangan lupa lengkapi itu dengan sertifikasi, karena itu sebagai bukti bahwa teman-teman semua kompetensi atas apa yang teman-teman kerjakan. Terima kasih, begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.